Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi kelas 12 Matematika Wajib, yaitu tentang dimensi 3. Nah, pada bab dimensi 3 kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke titik. Nah, di sini selain jarak titik ke titik, nantinya kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang, jarak titik ke garis, terus ada lagi jarak bidang ke bidang, terus ada lagi jarak garis ke bidang. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kita langsung masuk aja ke materinya. Kita masuk ke contoh soal ya, biar gampang kita terapkan. Jelas ya, namanya dimensi 3 pasti diterapkan di bangun ruang. Nah, kalian lihat contoh soalnya. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak. Yang pertama ada jarak titik A ke C, terus yang kedua itu ada titik A ke G. Nah, kalau soal seperti ini paling gampang nih, kita harus gambar dulu kubusnya, gitu ya. Nah, saat menggambar kubus, ini juga kalian nggak boleh salah ketika menamakan kubusnya. Apalagi menaruh titik ini ya. Nah, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, berarti titik dari kubusnya kita namakan dari ujung sebelah kiri. Ingat ya, dari ujung sebelah kiri. Jangan sampai salah. Nanti kamu salah mengartikan soalnya. Titik di sini adalah titik A. Nah, lalu di sini kita berlawanan arah jarum jam ya, berputar. B, lalu sini C, dan di sini titik D. Nah, E, F, G, H dari mana? Nah, kita kembali lagi nih di pojok kiri atas kayak tadi. Berarti ini E. Nah, berputar lagi berlawanan arah jarum jam. F, G, dan H. Nah, ini kalian sudah menamakan kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang rusuknya adalah 6 cm. Nah, berarti di sini 6. Nah, karena kubus semua rusuknya itu panjangnya sama ya. Karena kan dia dibangun dari bangun datar persegi gitu kan. Berarti AB 6, berarti BC di sini juga 6, CD 6, AD 6 dan semua rusuknya 6. Gitu kan? Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yang pertama itu adalah ada jarak titik A ke C. Nah, titik A ke C ini kalau yang ditanya adalah jaraknya, berarti sama aja kita mencari panjang garis dari A ke C. Nah, ini kita gambar dulu nih garis ya. Nah, ini adalah garis A ke C. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, garis A ke C kita harus cari. Gimana caranya cari garis A ke C? Nah, ini kan yang namanya alas dari kubus itu kan bangun persegi ya. Nah, kalau gini kan bentuknya segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras. Nah, titik A ke C tadi merupakan garis AC ya. AC. Nah, berarti bagaimana cara cari AC? Nah, kita bisa pakai segitiga siku-siku A, B, C. Dengan siku-sikunya ada di B. Gitu. Nah, AB sudah ketahuan nih. Panjangnya 6. BC. Karena persegi, dia juga 6 sama. Lalu tinggal cari apa? Tinggal cari AC-nya. Gitu. Nah, berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras. Gitu kan. Ini deh, boleh deh digambar lagi biar kamu kelihatan gambarnya. Nah, berarti kalau gambarnya begini, di sini titik B, sini A, sini C gitu ya. Ini Ibu balik aja gitu. Paham kan ya? Atau dihapus deh, jangan kayak gini. Ntar kamu bingung. Kita pelan-pelan aja. Hapus, ini dihapus. Gambarnya jangan kebalik.
Gini deh gambar segitiganya. Nah, biar kelihatan. Nah, kamu bayanginnya gampang ya. Nah, di sini A, B, C. Nah, di sini siku-sikunya. Sekarang kelihatan ya. Nah, AB panjangnya 6, BC panjangnya 6. Nah, yang ditanya adalah AC. Berarti rumusnya gimana? Kalau Pitagoras sisi miring, berarti ditambah ya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan gimana? 36 ditambah 36. Berapa tuh? 6, 6, 12, 1, itu berarti 72. Nah, ini kita harus tarik akar nih. Berarti 72 itu kan sama aja kayak tadi ya. Berarti 2 kali 36 gitu kan. Hasilnya 72. Jadinya 36-nya keluarin. Berarti kan 6 akar 2. Berarti panjang AC adalah 62 cm. 6 akar 2 cm gitu kan. Lalu yang B nih, kita punya titik AG. Nah, tadi AC udah ketahuan ya. Yang ditanya AG. AG ke atas ya. Ini kita tarik AG. Bismillah. Terus doa dulu biar nggak menceng. Nah, ini adalah AG. Nah, AG di sini membentuk segitiga siku-siku juga. Kita pakai segitiga siku-siku yang bawah aja ya. Kalau pakai yang atas gimana nih? Ini kan juga bisa membentuk segitiga siku-siku. Boleh nggak? Boleh. Kamu terserah mau pakai segitiga yang atas maupun yang bawah. Nanti hasilnya tetap sama. Gitu. Nah, langsung aja. Berarti cara cari AG gimana? Kita gambar dulu nih. Siku-sikunya di mana? Ini karena tegak lurus dan bawahnya adalah alasnya persegi, bidang datar ya. Berarti segitiga siku-sikunya ada di sini nih, di titik C. Jadi kalau digambar seperti ini. Astagfirullah, kok jelek ya? Sabar ya. Pelan-pelan. Oke. Nah, kita gambar ya udah anggap aja siku-siku lah ya. Nah, di sini berarti ini segitiganya ini adalah A, ini C, ini G. Ini siku-siku. Nah, AC tadi kita sudah dapat 6 akar 2. 6 akar 2. Terus CG. Nah, CG kan ini rusuknya kalau kubus sama semua. Berarti di sini juga 6 nih. CG adalah 6. CG adalah 6. Hapus yang bagus. Tulis 6-nya ya war. Hapus. Nah, 6. Kita gambar lagi. Ini adalah 6. Nah, berarti ini nih AG. Berarti rumusnya Pitagoras lagi kayak tadi. Jadi panjangnya adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya tulis dulu ya. AC itu 6 akar 2 kuadrat. Terus CG itu 6. Berarti 6 akar 2. Nah, sekarang tinggal dihitung nih. 66, 36, 36. Kalau akar 2 kali akar 2 berarti kan sama saja akarnya hilang ya, karena akar dikali akar. Tuh. Nah, terus berarti 36 kali 2. Nih, kayak tadi nih, udah dihitung. 72. Ditambah 36. Hasilnya berapa? 678. Berarti 8, 10. Berarti akar 108. Nah, ini bisa ditarik akar. Berarti berapa nih? Saya kira ada 3 kali 36 gitu ya. Area 108. 36 akar 36 kan 6. 6 akar 3 cm. Nah. Aduh. Oke, nah lanjut nih.
Ini tadi panjang AC kita dapat adalah 6/2 ya. Sekarang Ibu mau bahas dulu nih. Kita ganti warnanya. Nah, tadi udah ada AC itu merupakan diagonal dari bidang datar AC. Adanya letaknya di bawah. Nah, AG itu apa? Karena dia membagi kubus ini dari ujung titik pojok kiri sampai ujung titik sebelah kanan. Nah, ini dinamakan diagonal ruang. Nah, berarti ini kan merupakan di sini aja. Ini merupakan diagonal bidang. Nah, ini diagonal ruang. Nah, klik. Nah, setelah ada diagonal bidang dan diagonal ruangnya, kalian bisa lihat dari contoh soal yang tadi. Di sini hasilnya, kalau soalnya rusuknya 6, berarti hasilnya adalah 6/2. Terus, kalau diagonal ruang, kalau rusuknya 6, hasilnya 6/3. Nah, sebenarnya ini ada, bukan rumus ya, tapi seperti ketentuan. Ya, itulah. Nah, ini kalau kita misalkan rusuk it-nya adalah A. Nah, berarti diagonal bidangnya ini diagonal bidang itu adalah A/2. Terus kalau ini berarti diagonal ruangnya adalah sama dengan ini 6/3, berarti A/3. Jadi kalau misal ditanya nih, selain dari AC ya, misal yang ditanya adalah BD, berarti BD berapa? Sini. Kalau ini 6/2, berarti di sini BD-nya juga 6/2 gitu. Terus kalau misal nggak cuman yang ini, yang samping sini juga nih sama. Kalau yang ditanya misalkan CF gitu ya, ambil dari sini biar gampang Ibu gambarnya. Nah, berarti ini juga diagonal bidang kan? Nah, berarti hasilnya 6/2 juga gitu. Kalau yang ditanya lagi misalkan CE nih, CE. Ini kan diagonal ruang nih. Nah, CE juga 6/2. 6/3 gitu kan, karena dia diagonal ruang. Tadi AG juga 6/3. Jadi, kesimpulannya dari contoh soal ini, kalau dia diagonal bidang dan merupakan kubus, ini hanya untuk kubus ya, itu rumusnya adalah A/2. Bukan rumus, ya itulah ketentuannya ya, biar kamu gampang. Jadi nggak harus ngitung lagi kayak gini. Jadi cara cepatnya gitu ya. Kalau diagonal ruang, berarti dia nanti hasilnya pasti A/3. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 ini, diketahui kubus KLMN OPQR memiliki panjang rusuk 8 cm. Titik A terletak di garis LM dan titik B terletak di perpotongan garis KM dan LM. Tentukan jarak. Yang A itu ada titik Q ke A, yang B ada titik O ke B. Nah, langkah pertama sama kayak tadi, kita gambar dulu kubusnya. Setelah digambar kita beri nama ya, karena ini KLMN, berarti
bangun datar yang di bawah ini. Kita dari bawah. Ini adalah K, L, M, N. Terus dari ujung sini lagi kiri, O, P, Q, R. Nah, memiliki panjang rusuk 8 cm. Nah, berarti ini semua 8 ya, 8 cm. Terus kita kalimat selanjutnya nih. Titik A terletak di tengah garis LM. Titik A terletak di tengah garis LM. LM ini nih. Nah, berarti ini A nih. Ini adalah titik A. Ceng. Itu ya A ya. Terus dan titik B terletak di perpotongan garis KM. Ini KM. Kita buat dulu deh putus-putus KM-nya ya. KM garis putus-putus. Anggap aja lurus ya. KM dan LM. Nah, berarti ini perpotongannya nih. Ini adalah garis apa tadi? B ya. Ini adalah garis B. Nah, ini 8, jangan kebalik ya. 8. Nah, terus yang A itu ditanya titik Q ke A. Nah, titik Q ke A. Nah, berarti ini dari sini nih. Titik Q ke A. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan gambarnya. Kalau yang dicari adalah Q ke A, berarti kita cari panjang garis QA gitu kan. Nah, lalu ini QA kan ada di bidang persegi ya. Perseginya kita bisa lihat, kita bisa menerapkan rumus Pitagoras dari segitiga ini ya. Berarti siku-sikunya di mana? Ini kan di M. Nah, kalau kita gambar kayak gini. Berarti ini A, terus ini M, titik M, siku, terus ini titik Q gitu ya. Nah, tadi diketahui kan sudah kalau rusuknya itu 8. Kalau di sini 8, berarti LM itu 8. Nah, untuk mencari AM, kita cari dulu nih AM. Langkah pertama, kita cari AM. AM itu karena A-nya di tengah, berarti setengah dari LM. Berarti berapa? Setengah, LM-nya 8. Gitu. Berarti 4 ya. AM adalah 4. Nah, di sini 4 tuh. Lalu ada MQ nih. MQ berarti berapa? 8 ya, rusuknya 8. Berarti tinggal cari AQ kita, QA ya. Nah, udah tulis QA, berarti cari QA yang kedua itu caranya kita pakai Pitagoras. Kita tulis Pitagorasnya. Itu ada QA sama dengan akar dari MQ ditambah AM kuadrat. Mana sih AM kuadrat? Tuh. Nah, hasilnya apa? Berarti MQ-nya 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64 ya. 64 terus ditambah 16 tambah 16 sama dengan akar 0. 10 berarti 80. Nah, akar 80 kita tarik akar lagi, berarti berapa nih? Kira-kira berarti 16 ya. 16 kali 5 itu kan, akar 16 itu 4, berarti 4 akar 5. Nah,
Tuh. Terus ini sentimeter. Jadi panjang QA itu adalah 4 akar 5. Terus kita lanjut yang B. Yang B, ini sih kursornya. Yang B. Nah, yang B kita punya titik O ke B, ini yang ditanyakan, OB. Nah, OB berarti dari sini nih, ini O ke B. Nggak pas, kita hapus dulu ya. O ke B. Nah, udah. Nah, ini yang ditanya OB. Nah, kita biar gampang gimana? Biar tahu jarak OB atau garis OB, kita paling gampang tetap menerapkan Pitagoras di segitiga siku-siku. Nanti kita bisa pakai segitiga ini nih, BKO, itu ya. Digambar deh biar nggak bingung. Nah, ini segitiganya, siku-siku di sini. Ini adalah K, B, sama apa tadi? O. Nah, sekarang KO itu tadi 8, karena rusuknya 8. Nah, KB itu kan setengah dari diagonal bidang. Nah, berarti KB kita bisa cari KB itu KB setengah dari KM. Nah, kita pakai cara yang tadi aja ya, sebelumnya. Berarti setengah diagonal bidang kan berarti 8 akar 2 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Itu panjang KB-nya. KB ini 4 akar 2. Sekarang tinggal kita cari BO. Nah, BO ini berarti gimana? Langkah kedua. Kenapa tulisannya jelek banget ya? Apa ya? Langkah kedua, kita pakai langsung deh rumus OB-nya. Nanti OB sama dengan akar 1 KO kuadrat ditambah KB kuadrat. Nah, KB kuadrat berarti sama dengan apa? Sama dengan KO nya berapa sih tadi? KO 8 kuadrat ditambah, ini udah mulai error nih, yang kurung 4 akar 2 kuadrat gitu ya. Nah, sama dengan berapa? 8 kuadrat, 8 kali 8 64 ditambah 4 16 kali 2 32. Hasilnya adalah berapa nih? 4, 5, 6, 96. Nah, akar dari 96 kita bisa tarik akar lagi, berarti berapa? 16 masih di 16 ya, 16 dikali 6 gitu kan. Nah, berarti hasilnya adalah 4 akar 6 gitu ya, sentimeter. Sentimeter. Nah, sekarang maaf ya. Nah, sekarang kamu bisa lihat nih. Tadi udah dapet QA 4 akar 5, terus OB 4 akar 6. Nah, sekarang kita mau jelasin kayak tadi nih, kita bisa cari kesimpulan dari OB. Sekarang kita ke QA dulu nih. QA ini kan A merupakan titik tengah dari LM nih. Itu hasilnya adalah 4 akar 5 gitu kan. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanya adalah panjang
PA. Nah, PA ini berarti hasilnya juga sama, 4 akar 5. Kenapa sama? Nah, karena ini kan panjangnya sama nih, dia merupakan persegi. Nah, jadi dia akan hasilnya sama. Terus nih, misalkan kalau di sini ada titik tengah nih, misal dan di sini deh, biar kalau misalkan di sini nih, di sini ini ada x, ya, x. Nah, kalau P ke X, nah, berarti rumusnya juga sama. Ini adalah 4 akar 5. Terus berarti kalau ini apa nih, O ke X, nah berarti O ke X juga 4 akar 5. Sama semua. Kalau X nya di sini juga bisa. Kalau di sini juga sama, misalkan dari L ke sini. Nah, misal ini apa ya? X sih, Y deh, Y. Berarti ini juga nih, ini juga hasilnya adalah 4 akar 5 gitu. Jadi kesimpulannya nih, kalau dari contoh soal yang A, berarti ini rumusnya adalah apa? 4 akar 5 itu sama aja 1/2 gitu kan, 1/2 A akar 5, atau bisa ditulis A/2 akar 5 gitu ya. Itu kalau dia ada di titik tengah dari garis. Nah, rumusnya nih, tengah dari garis. Nah, terus kita lanjut nih kalau yang B. Nah, ini biar nggak pusing, hapus dulu yang biru-biru. Udah, hapus. Jadi itu tadi rumusnya ya, sama aja A/2 akar 5. Itu kalau dia jarak titiknya ke garis titik di garis bidang datar gitu. Nah, terus kalau yang B gimana nih? Kalau yang B itu rumusnya apa? Kamu bisa lihat. Berarti di sini akar 6, berarti ini A/2 akar 6. Nah, ini rumusnya. A/2 akar 6. Itu ya. Akar 2 akar 6. A/2 akar 6. Nah, berarti contohnya nih kayak tadi, kalau OB adalah A/2 akar 6, berarti kalau Q ke B, ini ke B, ini juga A/2 akar 6. Terus berarti kalau P ke B juga sama A/2 akar 6. Kalau R ke B sama A/2 akar 6. Nah, kalau misal enggak di sini, Bu, misalkan di sini titik tengahnya sama kayak tadi nih soalnya di perpotongan ini. Ya, sama. Kalau misalkan di sini nih kayak tadi titik tengah dari ini menembus ruang ya. Ini kan kalau ini menembus ruang. Kalau tadi kan yang akar 5 itu cuma menembus bidang gitu ya. Adanya di bidang. Kalau ini adanya di ruang. Berarti itu rumusnya apa? A/2 akar 5 gitu. Kita masuk ke contoh soal nomor 3. Nah, di contoh soal nomor 3 ini soalnya diketahui kubus ABCDEFG EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis AE dan titik Q terletak pada garis HG dengan perbandingan HQ banding QE itu 2:1. Nah, yang ditanya tentukanlah jarak titik P ke Q. Langsung saja
kita gambar dulu kubusnya, kita tentukan titiknya. Tadi ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini A, titik A, B, C, D, kembali ke atas ya. Itu E, F, G, H. Terus apa lagi? Titik P terletak pada pertengahan garis AE. Titik P terletak pada AE, berarti P ada di sini titiknya. Lalu titik Q terletak pada garis HG. Nih ini ya HG. Dengan perbandingannya itu 2:1. Nah, berarti Q ada di bagian sini tapi perbandingannya 2:1. 2:1 itu kan sama aja garis ini tuh dibagi 3 gitu kan. Di sini misal deh garis kecil dulu ya. Kayak gitu. Nah, dibagi 3 gitu. Nah, terus perbandingannya HQ QE itu HQ 2 QE 1. Berarti HQ 2 berarti 1 2 gitu gampangnya. Ini sini. Nah, jadi QE kan 1 ya ke sini. Nah, ini adalah Q-nya. Nah, berarti Q di situ, P di situ ya, sudah ketemu. Tentukan jarak titik P ke Q. Nah, berarti kita mencari jarak ini. P ke Q. Nah, kita akan mencari garis ini. Nah, kita lihat garis ini kan menembus ruang ya. Cara paling mudah kita harus mencari segitiga siku-sikunya. Nah, konsepnya sama ya. Untuk mencari titik siku-siku itu kita cari bidang datar. Jadi, kamu jangan bayangin kalau bidang datar tuh adanya di bawah, di sini. Nah, bidang yang ada berdiri ini, yang ada di sebelah kiri nih, ini juga kan bidang datar. Gitu. Nah, biar gampang kita pakai garis ini. Eki. Kita tarik garis Eki. Nah, ini ya. Baja lurus. Nah, kalau kita tarik garis Eki, kita dapat segitiga P Q garis apa segitiga Q EP gitu ya. Nah, dengan segitiganya, dengan siku-sikunya itu ada di E. Nah, kenapa ada di E gitu kan? Nah, karena ini bidang ADHE itu kan merupakan bidang datar. Lalu ini garis QE itu kan kalau kita bayangkan itu tegak lurus ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih, tadi kan rusuknya 6 cm. Terus berarti kalau 6 cm, P ke E berapa? Tadi kan dikatakan pertengahan garis ya, membagi 2 gitu. Berarti di sini adalah 3. Terus apalagi yang bisa kita ketahui? Nah, kita kan yang ditanya PQ ini nih, belum tahu. Berarti kita harus cari EQ dulu. Nah, cari EQ gimana? Cari EQ kita berarti bisa pakai segitiga EHQ gitu kan. Nah, kalau EHQ sudah jelas ini. Ketahuan kalau siku-sikunya ada di titik H gitu. Nah, berarti langkah pertama. Ini langkah pertama nih. Set. Nah, langkah pertama kita cari EQ. Nah, cari EQ berarti gini kan. Sini ya, Ibu pindah aja ke sini. Nih, biar kamu ngelihat ya, gampang. Segitiganya Ibu balik. Nah, ini titik E, terus sini Q, terus di sini H. Sisi sebelah sini EH berarti kan 6 cm. Nah, HQ berapa? Tadi kan perbandingannya 2:1. Kalau tadi dibagi 3 seperti ini kan berarti masing-masing sisi di sini ada 2, 2, 2 gitu ya. 6 jumlahnya. Kalau HQ itu kan perbandingannya 2, berarti 2 tambah 2, 4. Berarti di sini 4, QG 2 gitu kan. Nah, berarti ini 4. Nah, tinggal Pitagoras deh. EQ sama dengan akar
Nah, 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 36 plus 16. 36 tambah 16 berapa nih? 6, 6, 12, 1, 4, 5. Berarti 52. Nah, 52 kita tarik akar. Berarti dapatnya berapa? 4 kali 13 ya? 4 kali 13. Jadi hasilnya adalah 2 akar 13 untuk Eki nih. Eki 2 akar 13. Nah, sekarang udah ketemu Ekinya. Berarti kita bisa cari panjang Peki pakai segitiga PEki gitu kan. Nah, di langkah keduanya kita cari Peki pakai segitiganya. Segitigannya ini deh biar kamu kelihatan. Nah, gitu kan. Nah, ini titik E siku-siku, terus ini titik P, ini titik Q. Nah, ini segitiga siku-siku ya, cuman ibu balik aja biar kamu ngebayanginnya bisa kelihatan. Kita tahu PE itu 3 cm, terus EQ tadi kita dapat 2 akar 13. Nah, berarti tinggal pakai Pitagoras lagi. PQ sama dengan akar berapa nih? Itunya dulu ya. EP kuadrat ditambah apa? EQ kuadrat. Aduh. Nah, berarti hasilnya gimana? Hasilnya EP itu 3 kuadrat ditambah 2 akar 13 kuadrat. Lalu berarti berapa nih? Hasilnya adalah 9 kuadrat ditambah, kok 9 kuadrat? 9. Astagfirullah. Kita hapus ya. 9 2, 13 berarti 4 dikali 13 52 tadi. Di sini akan ada 52. 52 tambah 9 berapa nih? Akar 61. Nah, akar 61 bisa ditarik akar enggak? Enggak ya, karena kan dia nggak bisa kita faktorkan nih. Nah, berarti hasilnya adalah panjang PQ itu panjangnya adalah akar 61 cm. Contoh soal terakhir ya, yang nomor 4. Di sini diketahui balok PQRS TUVW dengan panjang PQ 8 cm dan panjang PR itu sama dengan PT yaitu 4 cm. Titik K terletak di tengah PQ dan L di tengah TW. Tentukanlah jarak titik K ke L. Nah, di sini sudah ada gambar baloknya. Konsepnya sama kayak tadi, sama kubus. Kita namainnya dari ujung sebelah kiri. Tadi P, ini P, berarti ini Q, R, S, terus T, U, V, W. Nah, terus apa lagi? Ada panjang PQ itu 8. Nah, lalu QR 4. Nah, terus PT itu juga 4. Nah, kalian lihat, kalau PQ panjangnya 8, berarti garis yang sejajar dengan dia itu panjangnya sama. Nah, garis yang sejajar dengan PQ itu apa aja? Ada garis TU, ada garis WV, terus ada garis SR, itu panjangnya sama 8 cm. Kalau QR berarti sejajar sama apa? UV, terus TW dengan PS. Kalau ini berarti kan PT 4 ya, sejajar PT, terus QU, RV,
RV ya, dengan SW. Nah, dia sejajar nih. Kalau yang sejajar pasti panjangnya sama. Nah, itu pada balok, beda lagi dengan kubus yang tadi. Kalau kubus itu semua rusuknya panjangnya sama. Nah, sekarang kita tulis lagi titik K terletak di tengah PQ. Titik K di tengah PQ. Berarti di sini Kak. Ini titik K, gitu kan. Terus L di tengah TW. Nih, ini ada L. Ini titik L. Kemudian tentukan jarak titik K ke L. Kamu suruh nyari nih jarak. Nah, berarti kita harus pakai segitiga yang mana? Nah, kalian lihat di sini. Ini kita kalau seperti ini kan bingung ya mau pakai segitiga siku-siku yang mana nih. Gitu. Nah, biar gampang kita bisa buat garis bantu di sini. Nah, kita bikin garis bantu nih di sini. Nah, ke sini. Misalkan ini jadi titik KLM deh. Di sini M. Nah, di sini kita jadi membentuk garis siku-siku gitu kan. Nah, siku-sikunya ada di mana? Ada di titik M. Nah, titik M. Sekarang tinggal kita cari. Caranya gimana nih? Kalau misalkan P sama T itu 4, berarti garis M dengan L itu sejajar ya. Berarti dia juga 4. Nah, kita cari KM nih. Nah, KM-nya kan belum tahu. Nah, berarti kita bisa pakai segitiga PMK. Nah, cari ini. Siku-sikunya ada di P gitu. Di langkah pertama, kita cari dulu apa tadi? KM ya. KM pakai segitiga itu ya. Segitiganya begini biar kelihatan. Nah, di sini ada titik P, K, M. Gitu. Nah, siku-siku di sini. Nah, titik P sama K, tadi K itu kan membagi di tengah ya, di tengah PQ berarti 8 bagi 2, 4. Sini 4. Terus M juga di sini M sama L itu sama ya, sejajar. Karena dia sejajar, berarti kan sama-sama membagi garisnya di tengah-tengah. Berarti tadi kan 4, ini 2, ini 2. Berarti kita cari KM sama dengan rumusnya Pythagoras lagi. Nanti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 16 tambah 4. Berarti akar 20. 20 itu perkalian 4 sama 5 ya. Berarti 2 akar 5. Tuh, kita dapat panjang KM itu 25 cm. Nah, KM-nya udah ketemu nih. Berarti kita tinggal masuk aja ke yang tadi. Yang kedua itu KM-nya udah ketemu, berarti tinggal cari apa tadi? KL. Nah, KL. Kita pakai segitiganya lagi di gambar. Ini titik M, K, L. Siku-sikunya ada di sini. Nah, tadi udah diketahui di sini 4, terus ada KM itu 2 akar 5. Nah, tinggal kita masukkan ke Pythagoras. KL sama dengan, oh ini lupa ya Ibu tadi pakai apa sih namanya hurufnya. Nah, kamu bisa tulis sendiri nih yang ini. Berarti KL itu apa? M L kuadrat ditambah KM kuadrat. Nah, hasilnya berapa? ML itu 4 kuadrat ditambah 2 akar 5 kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, berarti 4 kuadrat 16 tambah 2, 4 kali 5 tadi udah ya 20. Berarti hasilnya adalah
36. Akar 36, 6. Berarti 6 cm. Lah, berarti jarak K ke L itu hasilnya adalah 6 cm. Seperti itu ya. Nah, selain yang sudah kalian pelajari, kalian bisa cari-cari contoh soal yang lain. Dari contoh soal yang sudah saya berikan, saya harap kalian bisa mengerti ya, bisa paham. Untuk video kali ini, saya akhiri. Terima kasih.